Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, perkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Siti Rahana. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan Latsar pada Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran distance learning. Oke, sebelum melanjutkan video ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu distance learning. Nah, pada distance learning ini terdapat dua metode pembelajaran. Yang pertama ada sinkronus dan yang kedua ada asinkronus. Apa sih yang disebut sinkronus dan asinkronus? Yang pertama adalah sinkronus. Secara singkat, sinkronus adalah pembelajaran online yang dilakukan dengan tatap muka. Tapi tatap mukanya ini juga dilakukan online juga. Kira-kira bagaimana ya? Nah, jadi gini. Kita mendapatkan materi dengan dijelaskan melalui online. Bisa melalui Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang sinkronus di sini pembelajaran online-nya tanpa melalui tatap muka. Jadi materinya sudah disediakan pada halaman website yang sudah disediakan, sudah ada tugasnya dan peserta Latsar bisa mempelajari materi dan juga melaksanakan tugasnya seperti itu. Nah, pengalaman yang saya rasakan pada hari pertama kemarin, hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, kita mendapatkan dua tugas. Yang pertama ada tugas individu dan yang kedua ada tugas kelompok. Nah, kedua tugas tersebut juga sama-sama memiliki deadline, teman-teman. Jadi menurut saya Latsar ini memiliki tujuan yang sangat bagus. Mungkin agar kita lebih disiplin, agar kita bisa bekerja dalam tekanan, bekerja sesuai target, sesuai deadline yang ditentukan. Nah, pada tugas individu kemarin di hari pertama kita disuruh untuk merangkum 3 modul pada agenda 1. Nah, modul yang pertama ada tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, modulnya adalah tentang analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, dari setiap modul ini, padahal halamannya banyak banget. Ada yang 60, ada yang 100, ada yang 200. Tapi, setiap modulnya kita hanya merangkum maksimal 2 halaman. Nah, teman-teman bisa bayangin kan, segitu banyaknya halamannya tapi merangkumnya harus 2 halaman dan udah mencakup intisari dari semua materi yang ada di modul tersebut. Nah, untuk tugas kelompoknya kemarin kita diminta untuk membuat video tentang Indonesia. Kebetulan kelompok saya tuh mengambil tema tentang keanekaragaman Indonesia. Ada keanekaragaman suku, budaya, keindahan alam, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tugas kelompok ini kita juga diajarkan bagaimana sih kita bisa berdiskusi satu sama lain, bagaimana kita bisa saling menghargai pendapat orang lain, bagaimana kekompakan kelompok, bagaimana kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, pada hari kedua yaitu hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, di sini juga ada tugas lagi individu dan juga kelompok. Nah, sama teman-teman. Di sini tugasnya juga ada deadline-nya. Nah, pada tugas individu kita diminta untuk membuat analisis isu yang terjadi di tempat kerja kita masing-masing. Ini kan kita udah bekerja dari April sampai sekarang, jadi udah ada dong pengalaman di lingkungan kerja kita. Terus yang kedua, tugas kelompoknya kita juga membuat analisis isu yang ada di Indonesia. Nah, habis itu kita suruh menganalisis, mendeskripsikan, dan mencari alternatif solusi yang bisa diberikan. Terus seperti itu. Nah, pada hari ketiga ini tugasnya keduanya adalah individu. Yang pertama adalah membuat video tentang pengalaman selama distance